Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jurnal Vivi. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang SKB dosen CPNS tahun 2023. Di sini, di video ini, aku mau sharing tentang kisi-kisi SKB dosen CPNS, yang mana acuannya berdasarkan SKB dosen CPNS tahun 2021. Pada video ini, sesuai dengan request teman-teman semua, yang mana akan lebih fokus membahas tentang etika tridharma perguruan tinggi. Untuk alur seleksi CPNS tahun 2023 kurang lebih sama seperti CPNS tahun 2021 dan tahun sebelumnya, yang mana pendaftarannya ini melalui akun SSCASN, kemudian dilanjutkan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian seleksi kompetensi bidang. Nah, kemarin teman-teman sudah sampai ke tahap SKD dan akan dilanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Setelah itu, pengumuman hasil akhir, dilanjutkan pengisian daftar riwayat hidup, dan usulan penetapan nomor induk pegawai. Untuk seleksi SKD-nya sendiri, pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas SKD CPNS. Jadi, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan. Jadi, misalkan formasi yang dilamar oleh teman-teman itu memerlukan 1 orang. Berarti yang berhak mengikuti SKB adalah 1 kali 3, berarti 3 orang. Kalau misalkan jumlah formasinya ada 5, berarti yang berhak lolos ke SKB adalah 15 orang. Kemudian dalam hal jika terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD-nya sama, maka akan dilihat penentuannya berdasarkan nilai karakteristik pribadi, nilai intelijensia umum, dan juga tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, SKB untuk jabatan dosen itu terdiri dari 2 jenis seleksi. Ada seleksi berbasis CAT dan berbasis non-CAT. Untuk yang berbasis CAT itu meliputi materi etika tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Sementara untuk seleksi non-CAT yaitu meliputi wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Nah, berdasarkan tahun 2021 untuk bobot persen dari etika tridharma perguruan tinggi itu 10%. Untuk literasi bahasa Inggris itu 15%. Penalaran dan pemecahan masalah 20% dan dimensi psikologi 15%. Sehingga jika dijumlahkan totalnya menjadi 60%. Sementara itu untuk ambang batas atau passing grade-nya itu mungkin akan diinformasikan kemudian jika nanti sudah ada informasi resmi untuk SKB dosen CPNS tahun 2023. Sementara itu, untuk seleksi wawancara, bobotnya adalah 20% dan praktik mengajar itu 20%, sehingga jika dijumlahkan totalnya menjadi 100%. Nah, pelamar yang mengikuti SKB dinyatakan gugur apabila tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB CAT maupun SKB tambahan, dan yang kedua tidak memenuhi nilai passing grade. Jadi kalau misalkan semua komponen nilai teman-teman itu nilainya gede nih, tapi ternyata ada salah satu komponen misalnya di bagian etika dan tridharma perguruan tinggi itu kurang dari passing grade, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos dalam seleksi CPNS. Jadi diusahakan teman-teman semua untuk bisa lolos di setiap seleksi. Di tiap poin-poin seleksi itu harus lolos passing grade. Seperti itu. Nah, kemudian tempat pelaksanaan tes biasanya akan ditentukan kemudian. Nah, bagaimana sih dengan kisi-kisi SKB dosen CPNS? Nah, ini aku merujuk ke berdasarkan seleksi CPNS tahun 2021. Jadi waktu itu ada surat edarannya tentang materi pokok soal seleksi SKB CAT untuk CPNS. Jadi untuk seluruh instansi ada semuanya pada surat ini yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, apa saja sih kisi-kisinya untuk seleksi dosen CPNS? Itu berdasarkan Permentan RB nomor 17 tahun 2013, Jo nomor 46 tahun 2013. Sub etika tridharma perguruan tinggi terdiri dari poin-poin berikut ini. Ada banyak. Yang pertama yaitu kode etik dalam kegiatan pengajaran, kode etik dalam kegiatan penelitian, kode etik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga tentang aturan akademik di perguruan tinggi, prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan IT dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar, metodologi penelitian,
pengetahuan umum penelitian, publikasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, jenis-jenis pengabdian kepada masyarakat, kemudian kemitraan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa mitra. Nah, itulah merupakan subtes etika tridharma perguruan tinggi. Jadi teman-teman harus bisa menguasai dan membaca tentang poin-poin ini yang telah disebut. Untuk subtes bahasa Inggris, apa saja? Yang pertama yaitu dampak terhadap pembaca yang diinginkan penulis dalam penulis berdasarkan analisis fakta-fakta yang disebutkan dalam berita. Kemudian sikap atau pandangan penulis dalam teks berita tersebut, fakta beserta sumber informasi yang digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca. Kemudian parafrase kalimat efektif yang maknanya sesuai dengan kalimat dalam teks berita tersebut. Kemudian untuk subtes penalaran dan pemecahan masalah terdiri dari critical thinking, creative thinking, analytical thinking, dan strategic thinking. Sementara itu untuk subtes dimensi psikologi meliputi integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, dan kompetensi sosial. Nah, mari kita breakdown untuk materi etika tridharma perguruan tinggi. Jadi untuk bagian kode etik dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dipelajari oleh teman-teman adalah tentang etika-etika yang mengatur dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma. Dalam pelaksanaan tridharma, dosen tidak akan lepas dari interaksi dengan mahasiswa, mitra pendidikan, mitra penelitian, dan mitra pengabdian kepada masyarakat, serta interaksi antar dosen di lingkungan kampus sehingga seorang dosen harus bisa memahami mengenai etika-etika dalam menjalankan peran tridharmanya. Juga mungkin teman-teman bisa menambahkan tentang kasus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang masih meliputi seputar kode etik dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang aturan akademik. Di aturan akademik, teman-teman bisa mempelajari dari undang-undang dan peraturan tentang dosen, serta pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Terus definisi peran dan fungsi dosen, hak dan kewajiban dosen, status dosen, jabatan dan pangkat dosen, kemudian tentang merdeka belajar kampus merdeka, serta pedoman akademik yang berlaku di perguruan tinggi. Untuk poin penggunaan IT dalam pembelajaran, teman-teman bisa mempelajari tentang potensi TIK dalam pendidikan, kemudian TIK sebagai penunjang, administrasi pendidikan, penerapan e-learning di perguruan tinggi, dan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ini mungkin poin-poin yang bisa teman-teman pelajari dari berbagai macam sumber. Kemudian penilaian hasil belajar, ini mempelajari tentang standar penilaian pembelajaran, prinsip penilaian, hasil penilaian, indeks prestasi. Kemudian untuk poin metodologi penelitian, teman-teman bisa belajar tentang penelitian ilmiah, metode penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Selanjutnya untuk pengetahuan umum penelitian, teman-teman bisa mempelajari tentang pengertian penelitian, standar isi penelitian di perguruan tinggi, standar proses penelitian di perguruan tinggi, standar peneliti, hibah dan program-program penelitian di perguruan tinggi. Kemudian untuk publikasi penelitian, teman-teman bisa mempelajari tentang publikasi ilmiah, tahapan proses publikasi ilmiah, klasifikasi dan kriteria jurnal, serta tentang jurnal predator. Kemudian untuk diseminasi hasil penelitian, teman-teman bisa mempelajari tentang kegiatan-kegiatan diseminasi. Apa bedanya itu forum ilmiah, simposium, seminar, workshop, konferensi, dan lain-lain. Nah, kemudian tentang jenis-jenis kegiatan pengabdian masyarakat, teman-teman bisa belajar atau mempelajari tentang standar pelaksanaan PKM di perguruan tinggi, jenis-jenis kegiatan PKM atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tentang desa mitra, tentang program pengabdian kepada masyarakat desentralisasi, PKM penugasan, dan juga kegiatan KKN atau kuliah kerjanya. Selanjutnya tentang kemitraan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa mitra, teman-teman bisa mempelajari tentang mitra sasaran, jenis-jenis program kemitraan masyarakat, jenis-jenis program kewirausahaan, dan program wiradesa. Nah, itulah materi-materi yang mungkin harus teman-teman baca dan dikuasai tentang etika tridharma perguruan tinggi. Nah, dari aku, tips lolos SKB dosen itu apa sih? Nah, mungkin yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah perbanyak membaca peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Yang kedua, perbanyak diskusi dengan rekan-rekan yang sudah mempunyai pengalaman sebagai dosen. Hal ini mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana kondisi real atau kondisi nyatanya, bagaimana seorang dosen di home base-nya atau di perguruan tingginya. Kemudian yang ketiga, memahami tugas pokok dan fungsi dosen di perguruan tinggi. Yang keempat, melatih kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini penting banget untuk mempersiapkan SKB bagian tes bahasa Inggris, yang mana yang diasah atau yang diteskan itu merupakan kemampuan reading kita. Kita bisa mengasahnya dengan membaca teks bahasa Inggris, pelatihan soal TOEFL dan IELTS, atau membaca jurnal ilmiah berbahasa Inggris supaya terbiasa. Kemudian yang kelima, perbanyak latihan soal tentang penalaran masalah, seperti cara membaca grafik, tabel, penyajian data. Soal-soal TPA juga itu membantu teman-teman dalam mempersiapkan eh, mempersiapkan diri untuk belajar tentang penalaran masalah. Kemudian juga soal-soal TPA baik verbal, numerik, figural, dan analitik. Yang terakhir yaitu perbanyak latihan soal tentang tes karakteristik pribadi atau soal-soal TKP untuk bagian dimensi psikologis. Nah, bagaimana dengan tips untuk lolos SKB dosen CPNS tapi persiapan tesnya itu non CAT, yaitu wawancara dan micro teaching. Singkatnya, kalau tips dari aku, yang pertama, untuk wawancara, memahami diri sendiri, ceritakan kemampuan yang relevan dengan profesi dosen. Jadi karena profesi dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi, maka tonjolkanlah kemampuan teman-teman yang berkaitan dengan tridharma. Misalnya pernah memiliki pengalaman dalam mengajar, kemudian memiliki pengalaman di bagian penelitian, dan juga memiliki pengalaman di bagian pengabdian. Itu bisa diceritakan. Kemudian yang kedua, cari tahu wawasan tentang tridharma, metode pembelajaran di perguruan tinggi seperti apa, visi misi kampus, visi misi fakultas, dan program studi yang dilamar. Kemudian yang ketiga, bersikap santun dan berbicara dengan penuh percaya diri. Untuk bagian micro teaching, tips dari aku yang pertama, membuat slide materi yang menarik sesuai dengan mata kuliah pada program studi yang dituju. Jadi sesuaikan mata kuliah yang akan dibuat micro teachingnya itu sesuai dengan formasi yang kita lamar. Kemudian yang kedua, buat materi yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi ada kalanya interviewer kita atau yang asesor kita yang mengetes kita itu belum tentu berasal dari program studi yang sama. Bisa jadi lintas program studi sehingga bagaimana caranya kita bisa mendeliver materi kepada orang tersebut, kepada beliau, yang mana background pendidikannya berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, teknik penguasaan kelas dan juga tepat waktu dalam menyajikan materi. Jadi jika nanti disediakan waktunya itu 10 menit, berarti teman-teman harus bisa mendeliver materi selama 10 menit itu, jangan kurang ataupun kelebihan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke sesi coba kuis tentang etika tridharma perguruan tinggi. Jadi di sesi ini aku udah siapin 10 soal contoh tes bagian etika tridharma perguruan tinggi. Teman-teman bisa siapkan diri untuk mencoba menjawab dan nanti akan langsung dibahas jawabannya. Oke, kita mulai. Contoh soal pertama. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai berikut ini, kecuali A. Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, B. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, C. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan E. Pusat pengembangan pengabdian masyarakat. Nah, jawabannya berarti yang tidak tepat ya. Jawabannya adalah E. Karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, itu seharusnya adalah pusat pengembangan peradaban bangsa, bukan pusat pengembangan pengabdian masyarakat. Oke, contoh soal yang kedua. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rukun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat merupakan bentuk perguruan tinggi berikut ini, titik-titik. Nah, jawabannya apa? A. Universitas, B. Institut, C. Sekolah tinggi, A. Akademi, dan E. Akademi komunitas. Jawabannya adalah B atau institut. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, universitas itu kuncinya adalah
dia menghimpun banyak rumpun ilmu. Misalnya sosial iya, sains iya. Nah, untuk institut biasanya beberapa rumpun ilmu. Untuk sekolah tinggi biasanya hanya satu rumpun ilmu. Begitu pula dengan politeknik, biasanya dia banyak rumpun ilmu. Akademi itu satu atau beberapa rumpun ilmu, dan juga ada akademi komunitas, yaitu satu atau beberapa rumpun ilmu juga. Nah, ini semua sudah aku rangkum pada video tentang aturan akademik tentang perguruan tinggi. Teman-teman bisa cek untuk informasi lebih lengkapnya di video aku yang sebelumnya ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok berikut ini, kecuali A. Merencanakan pembelajaran, B. Melaksanakan kegiatan administratif, C. Melakukan pengabdian kepada masyarakat, D. Melakukan tugas tambahan, dan E. Melakukan penelitian. Nah, di sini yang merupakan kecuali dari beban kerja dosen adalah yang B, yaitu melaksanakan kegiatan administratif. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sudah jelas ya, dan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72. Contoh soal nomor 4. Syarat kenaikan jabatan dosen berdasarkan Permenpan RB 17 Jo 46 tahun 2013 untuk kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor dengan berpendidikan magister atau S2 adalah berikut ini, kecuali A. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan asisten ahli, B. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi DIKI sebagai penulis pertama, C. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, baik secara kumulatif atau per bidangnya. D. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama. Dan E. Telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat. Jadi jawabannya yang merupakan bukan syarat kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor adalah B. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi DIKI sebagai penulis pertama. Jadi dari penjelasan ini, untuk naik jabatan asisten ahli ke lektor, itu syaratnya ada sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan asisten ahli. Yang kedua, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau per bidangnya. Yang ketiga, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama. Nah, di sini dipublikasikannya di jurnal nasional saja ya, teman-teman, bukan jurnal nasional terakreditasi. Nah, syarat yang B ini sebetulnya untuk kenaikan lektor ke lektor kepala. Kemudian yang keempat, telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Nah, kita bandingkan dengan naik jabatan dari lektor ke lektor kepala. Untuk yang lektor ke lektor kepala, yang pertama, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam masa jabatan lektor. Yang kedua, berpendidikan minimal magister atau S2. Yang ketiga, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau per bidangnya. Yang keempat, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi DIKI sebagai penulis pertama yang berpendidikan doktor. Jadi jika teman-teman nanti jabatannya adalah lektor dan pendidikannya sudah S3, maka untuk syarat naik ke lektor kepala itu cukup memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Sementara jika teman-teman untuk poin yang kelima, statusnya masih S2 dan ingin naik dari lektor ke lektor, maka syaratnya adalah harus ada publikasi jurnal internasional sebagai penulis pertama. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Contoh soal yang kelima, berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kecuali A. Pembukaan program studi baru, B. Sistem akreditasi perguruan tinggi,
C. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Kemudian D. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan E. Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun. Jawabannya adalah E. Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun. Nah, ini merupakan bukan pokok-pokok kebijakan MBKM. Pokok-pokok kebijakan MBKM itu ada 4 ya. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Selanjutnya, untuk poin yang tadi, semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun. Ini merupakan situasi sebelum adanya arah kebijakan MBKM. Setelah adanya MBKM, maka akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PP tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Tetapi perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C itu dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela tanpa harus menunggu 5 tahun. Seperti itu. Contoh soal ke-6. Berikut ini adalah kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal berdasarkan kebijakan MBKM, kecuali A. Pertukaran pelajar, D. Magang atau kerja praktik, C. Pembelajaran di dalam prodi, D. Studi proyek atau studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, yang bukan merupakan kegiatan MBKM di luar kampus adalah C, pembelajaran di dalam program studi atau di dalam prodi. Jadi, untuk kegiatan MBKM sendiri itu merupakan program khusus yang mana mahasiswa dapat berkegiatan di luar program studi dan juga di luar kampus. Bentuk kegiatannya yaitu ada pertukaran pelajar, magang atau kerja praktik, asisten mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa atau kegiatan KKN, kuliah kerja nyata tematik. Contoh soal ke-7. Salah satu bentuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan sistem akreditasi perguruan tinggi. Basis hukumnya adalah A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020, D. Permendikbud nomor 6 tahun 2020, E. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Nah, yang merupakan basis hukum dari kebijakan sistem akreditasi adalah C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas bahwa yang pertama, untuk pembukaan program studi baru, basis hukumnya adalah Permendikbud nomor 7 dan nomor 5. Untuk sistem akreditasi perguruan tinggi itu diatur pada Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, yaitu Permendikbud nomor 4 dan juga nomor 6 tahun 2020. Sementara itu untuk hak belajar 3 semester di luar program studi diatur pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Contoh soal nomor 8. Keuntungan menggunakan e-learning di perguruan tinggi diantaranya adalah sebagai berikut ini, kecuali A. Membuat e-learning interaktif memerlukan waktu yang cukup lama, B. Menghemat waktu proses belajar mengajar, C. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan infrastruktur, peralatan, dan buku-buku, dan D. Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, E. Melatih mahasiswa lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi yang merupakan bukan dari keuntungan menggunakan e-learning adalah A. Membuat e-learning interaktif memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pembahasannya, e-learning sendiri memiliki keuntungan diantaranya yaitu satu, fleksibel karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengurangi biaya perjalanan. Yang keempat, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Dan yang keenam, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sementara itu, e-learning sendiri juga memiliki kekurangan. Kelemahannya yang pertama, karena e-learning menggunakan teknologi informasi, maka tidak semua orang, terutama orang yang masih awam, dapat menggunakannya dengan baik.
Yang kedua, membuat e-learning yang interaktif dan sesuai dengan keinginan pengguna itu membutuhkan programming yang sulit sehingga pembuatannya cukup lama. Yang ketiga, e-learning membutuhkan infrastruktur yang baik sehingga membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi. Yang keempat, tidak semua orang mau menggunakan e-learning sebagai media belajar. Seperti itu. Contoh soal 9. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan publikasi jurnal, jurnal ilmiah dapat dibagi menjadi 4 kelas. Adalah berikut ini kecuali A. Jurnal nasional, B. Jurnal nasional terakreditasi, C. Jurnal internasional, D. Jurnal internasional bereputasi, dan E. Jurnal predator. Nah, di sini yang merupakan bukan jurnal, bukan jurnal ilmiah yang berlaku di Indonesia adalah jurnal predator. Nah, apa sih sebetulnya jurnal predator? Jurnal predator dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan mengabaikan proses penelaahan oleh pakar di bidangnya untuk setiap artikel yang diterima penerbit. Jeffrey Beall telah menetapkan kriteria penerbit yang masuk ke dalam kategori predator. Yang pertama, jurnal terbit relatif masih baru dengan volume yang belum banyak, bahkan memiliki ISSN maupun DOI palsu. Kemudian yang kedua, lembaga dan alamat penerbit yang tidak jelas. Ketiga, rekam jejak editor insif beserta editorial boardnya juga tidak jelas, bahkan tidak ada rekam jejak karyanya. Yang keempat, proses penelaahan tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi. Yang kelima, meminta biaya penerbitan yang mahal, bahkan sebelum naskah diterbitkan. Yang keenam, menerbitkan tulisan yang sudah diterbitkan di tempat lain atau duplikasi. Dan yang ketujuh, memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiat. Nah, ini merupakan jurnal predator yang harus kita hindari. Contoh soal ke-10. Terbentuknya desa-desa sentral halal food, desa kerajinan bambu, desa konservasi tanaman satwa langka, desa mandiri energi, desa sentra organik farming, kampung kuliner, desa wisata, desa adat seni budaya, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi Science Technopark perguruan tinggi, sehingga bisa dijadikan objek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan tamu dalam dan juga luar negeri. Merupakan contoh hasil kegiatan pengabdian masyarakat program titik-titik. A. Pengembangan desa mitra, B. Pengembangan kewirausahaan, C. Pengembangan usaha produk intelektual kampus, D. Kemitraan masyarakat, dan E. Pengembangan produk unggulan daerah. Nah, jawabannya adalah pengembangan desa mitra. Jadi di sini untuk penjelasannya, untuk pengembangan desa mitra merupakan sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang, baik sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan, dan lainnya, tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang dimiliki oleh desa tersebut. Ini merupakan karakteristik dari program pengembangan desa mitra. Kemudian yang opsi B, yaitu tentang pengembangan kewirausahaan, merupakan pelaksanaan pembinaan kepada tenan melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek. C. Tentang pengembangan usaha produk intelektual kampus. Ini jenis pengmas lainnya, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan atau teknologi hasil ciptaannya sendiri, menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen yang unggul dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, program berikutnya yang D yaitu kemitraan masyarakat. Merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Kemudian yang terakhir, PKM, pengembangan produk unggulan daerah, yaitu mengembangkan produk unggulan kelompok usaha masyarakat berupa jasa dan barang dengan keunikan ciri khas di tingkat desa atau setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro. Nah, jadi itulah jenis-jenis program pengabdian masyarakat yang perlu teman-teman ketahui.
Baiklah, mungkin itu saja contoh kuis dari etika tridharma perguruan tinggi. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah teman-teman mendapatkan nilai yang oke atau nilai yang baik atau betul semua atau tidak? Nah, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman sehat dan juga bisa lolos ke seleksi dosen CPNS tahun 2023. Terima kasih.